Selamat pagi, kasih Tuhan, karunia Tuhan senantiasa memberkati kita dan kekuatan serta penghiburan tetap dirasakan oleh hidup kita. Mari kita akan renungkan pada pagi hari ini adalah hubungan yang suci atau sikap menuntut Allah. Diambil dari Yesaya pasal 59 ayat 16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela, tidak ada yang mau berdoa syafaat. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam diri kita seringkali sebenarnya relasi dengan Tuhan itu adalah relasi hubungan yang kudus. Kita tidak pernah seharusnya dalam relasi kita dengan Tuhan, kita tidak bisa menuntut Allah itu dalam tuntutan yang sebenarnya adalah untuk membuat kita itu menjadikan segala sesuatu bisa terlepaskan dari berbagai macam persoalan. Alasan banyak di antara kita yang berhenti untuk berdoa dan menjadi penuntut terhadap Allah karena kita hanya mempunyai perhatian emosional dan sentimen terhadap doa. Sehingga isi doa kita itu hanya bentuknya adalah bentuk permohonan untuk segala sesuatu yang baik bagi hidup kita. Kita tidak punya relasi kedekatan kita dengan Allah sebagai relasi percakapan yang nyaman, percakapan yang membuat kita itu menjadi emosional terhadap Tuhan atau kedekatan kasih kita dengan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 59 16 ini mengatakan bahwa seseorang yang tampil hanya tertegun karena tidak ada yang mau membela, maka kita merasa bahwa seringkali begitu, merasakan bahwa relasi kita itu selalu berkaitan Tuhan tolonglah saya. Relasi kita dengan Tuhan itu Tuhan berkati saya. Kita tidak merasa bahwa Allah itu pasti memberikan satu pertolongan kadangkala menjadi sesuatu yang perlu kita syukuri bahwa Allah sangat perhatian terhadap hidup kita. Yang menjadi keinginan dalam hidup orang percaya itu bukanlah semacam permohonan saja, tetapi relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi bahwa kita mengasihi Tuhan. Sebab itu ada satu relasi yang terus dibangun di mana kita merasa dekat dengan Tuhan. Sudah kasih ibadah atau penyembahan dan doa syafaat harus seringkali berjalan seiring satu dengan yang lain tanpa disebabkan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Tapi relasi ini menjadi syafaat kita, mengangkat diri kita sampai ke tahap di mana pikiran Kristus itu kita kenal, kehendak Tuhan kita tahu. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5, namun kita bukanlah menyembah Allah tetapi dapat dikatakan hanya berkata-kata kepada Allah tentang bagaimana pikiran kita, tentang doa kita bisa dijawab. Jadi kalau hidup kita hanya berkepentingan terhadap begitu, itu tidak bedanya Tuhan itu adalah pembantu istimewa kita. Tidak menempatkan Tuhan adalah penguasa hidup kita, Tuhan adalah Bapa kita, Tuhan adalah pribadi yang kita hormati dan kita segani. Tetapi tidak bedanya kita selalu dalam doa syafaat kita berkaitan dengan kekurangan, kesulitan yang harus Tuhan tolong. Bukan relasi yang baik dengan Tuhan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, mulailah hari ini diingatkan kepada kami. Kalau kami berdoa, kiranya Tuhan akan menolong, bukan berkaitan dengan hanya permohonan berkat yang selalu berkaitan dengan satu pertolongan-Mu yang membuat hidup kami berharap kepada aturan-aturan yang kami kendaki. Tuhan, tolonglah kami belajar bagaimana Tuhan kendaki dalam isi doa kami adalah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu bahwa hidup kami itu lemah. Sebab itu biarlah kami menggunakan hidup doa kami sebagai kepentingan relasi yang sangat dalam dengan Tuhan. Bukan relasi memerintah Tuhan untuk berbuat sesuatu yang Tuhan janjikan.
itu menjadi sebuah kelemahan hidup kemanusiaan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kita syukur. Amin.